Nah, kemudian bagaimana sih CO2 itu bisa keperangkap di reservoir? Nah, kita butuh reason dong bagaimana sih CO2-nya itu setelah kita injek di dalam reservoir, ke dalam reservoir, dia stay di sana, kita butuh reason dong. Mengapa gitu ya. Jangan-jangan kita injek nanti lepas lagi ke atmosfer, lepas lagi lewat dia ke permukaan tanah, jangan sampai ya. Nah, ini ada beberapa mekanisme yang memperangkap si CO2 itu dan harapannya nanti dia bisa permanen tinggal di dalam. Ada yang namanya structural trapping atau stratigraphic trapping. Jadi dia memperangkap CO2 itu dengan secara struktural atau secara stratigrafik. Nah, ini mirip, kurang lebih mirip dengan trapping mechanism yang memerangkap oil dan gas. Ya, anticline, mangkuk seperti mangkuk terbalik, jadi CO2-nya terkumpul di top di sini. Nggak bisa lari dia, karena di sini ada cap rock yang very low permeability. Atau pinch out, ya. Jadi reservoirnya bisa dibilang habislah di sini, dan zona-zona di sekitarnya low permeability. Atau unconformity, ya. Jadi zona-zona di luar reservoir itu sangat tight, low permeability, CO2-nya nggak bisa lepas. Fault juga, misalnya faultnya di sini tidak leaking, low permeability di sini, CO2-nya tidak bisa lolos, dia akan terperangkap di sini. Harapannya terperangkap secara permanen. Kecuali hati-hati, kalau tekanan kita terlalu tinggi, nanti fault-nya akan terreaktivasi dan CO2-nya bisa lolos ke atas. Hati-hati. Nah, ada juga yang namanya residual trapping. Ya. Residual trapping. Jadi CO2-nya itu terperangkap dalam bentuk residu. Maksudnya seperti apa? Kita lihat, misalnya kita punya aliran CO2 dari bawah ke atas seperti ini. Nah, ini namanya CO2 plume. Ya. Dia bergerak ke atas karena gravitasi, tapi along the way, ketika dia bergerak, kan pasti ada tuh bubble-bubble CO2 yang terperangkap di sini. Nah, kan nggak mungkin dia 100% jalan gitu. Tidak. Karena reservoirnya punya kapiler, ya, punya kapileri, dan kapileri itu punya tekanan kapiler, CO2 di sini terperangkap dan somehow dia nggak bisa keluar. Which is good, karena ini membantu memperangkap CO2. Ini namanya residual trapping mechanism, ya, atau hysteresis trapping mechanism, capillary trapping mechanism. Jadi CO2-nya terperangkap dalam bentuk bubble seperti ini, dalam bentuk residu-residu CO2 di sini. Dan jumlahnya ini bisa banyak, ya, karena reservoir itu kan sangat poros, ya, dan artinya bubble-bubble yang terperangkap itu bisa sangat banyak. Jadi ini merupakan salah satu trapping mechanism yang ingin kita pakai. Ya, jadi kita sebagai engineer, sebagai reservoir engineer atau production engineer, harus berpikir bagaimana kita bisa menggunakan atau memanfaatkan residual trapping ini sebanyak mungkin. Jangan hanya bersandar kepada structural trapping. Nah, itu nantinya kita bisa main dengan simulasi. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya solubility trapping. Jadi CO2 bertemu dengan brine, bertemu dengan air, bertemu dengan liquid di dalam formasi. Ya. CO2-nya itu bisa dissolve, CO2 itu bisa dissolution ke dalam brine, khususnya ke dalam water ya, ke dalam brine. Jadi lihat reaksi di sini. Kita punya CaCO3 ya. Di reservoir tuh banyak CaCO3, ada CO2, ada H2O. Terjadilah reaksi di sini. CA-nya menjadi Ca2+, CaCO3-nya membentuk ini, bikarbonat. Ya. At the CO2 brine interface, CO2 molekul itu akan dissolve ke dalam brine, larut. Dan ketika CO2 itu larut di dalam air, akan terbentuk weak carbonic acid, H2CO3, dan bicarbonate, HCO3-. Ya. Nah, ini good news. Ketika water itu sudah menyimpan CO2 yang terdissolve, water itu akan menjadi lebih berat. Densitasnya meningkat. Sehingga water yang sudah memiliki CO2 terlarut akan
turun ke bawah karena gravitasi, karena dia lebih berat. Nah, ini bagus dong. Artinya CO2-nya akan dalam tanda petik semakin tenggelam ke bottom reservoir. Karena waternya semakin berat, dia akan membawa CO2 itu turun sampai ke dasar reservoir, which is good. Nah, ini yang terakhir, ini yang paling mantap, namanya mineral trapping. Jadi setelah kita punya bikarbonat ya, HCO3-, bertemu lagi dia dengan Ca2+, yang ujung-ujungnya dia akan membentuk CaCO3 lagi. CaCO3 atau magnesium CO3 atau FeCO3 ini kan mineral padat ya. Dan dia akan settle di permukaan batuan yang harapannya akan permanen. Nah, perlu kita ingat CaCO3 ini bukan CO2, MgCO3 ini bukan CO2, FeCO3 ini bukan CO2. Artinya ketika reaksi ini terjadi, CO2-nya dalam tanda petik hilang. CO2-nya terkonsumsi menjadi senyawa yang lain yang namanya CaCO3. Nah, CaCO3, MgCO3, FeCO3 ini bukan gas rumah kaca. Jadi nggak berbahaya bagi gas rumah kaca. Yang berbahaya adalah CO2-nya. Makanya kalau bisa CO2 cepat-cepat deh diproses. Cepat-cepat bereaksi menjadi senyawa yang lain. Dalam hal ini, CaCO3 menjadi mineral dan dia settle permanently di dalam reservoir. Nah, ini yang kita inginkan.